Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang seni tari, khususnya tentang seni tari tradisional. Simak terus videonya sampai selesai ya. Selamat belajar. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang seni tari tradisional, kita harus paham dulu apa sih itu seni tari? Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang dilakukan secara ritmis dan mengandung unsur estetis atau keindahan. Kalian bisa membaca beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian seni tari tersebut, tapi pada intinya semuanya hampir sama definisinya. Nah, sekarang apa itu seni tari tradisional? Seni tari tradisional merupakan sebuah seni yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun dan berkembang di suatu daerah tertentu. Nah, biasanya tari tradisional ini menunjukkan ciri khas dari masing-masing daerahnya yang menonjolkan tentang budaya, adat istiadat dari lingkungan tersebut di mana tari tersebut berasal. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi dari seni tari tradisional itu? Kita harus mengidentifikasi, kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri tari tradisional yang pertama adalah biasanya menggunakan iringan atau musik tradisional yang bersifat kedaerahan dan menggunakan alat-alat musik yang khas dari daerah tersebut. Kemudian ciri-ciri yang kedua, biasanya tari tradisional ini juga menggunakan kostum yang sederhana dan mencirikan ciri khas dari daerah di mana tarian tersebut berasal. Yang ketiga, tari tradisional biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Keempat, biasanya tari tradisional ini dilakukan atau dikembangkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tari tradisional memiliki beragam fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana upacara. Dalam kegiatan ini, seni tari berfungsi sebagai tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, dan biasanya ciri-ciri dari fungsi tari sebagai ritual atau upacara tersebut digunakan pada waktu tertentu dengan orang-orang yang dipilih, kemudian tempatnya juga ditentukan harus di situ ya. Karena pada zaman dahulu nenek moyang kita ini sangat percaya sekali dengan yang namanya tradisi, apalagi tradisi zaman dulu yang sebelum agama Islam masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi kalau pada zaman sekarang ini fungsi tari sebagai upacara memang jarang kita temui, tapi di daerah pelosok-pelosok tertentu masih ada di daerah-daerah. Hanya saja memang karena sudah berkembang, sekarang ini tari lebih banyak ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi hiburan. Fungsi tari tradisional sebagai hiburan adalah untuk menghibur penonton saja, menimbulkan rasa senang untuk penonton, rasa gembira, sehingga mereka melihatnya itu merasa terhibur. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsinya sebagai seni pertunjukan, di mana di sini sebagai seni pertunjukan itu tari tradisional itu menunjukkan nilai estetis dari gerak-gerak khas dari tradisi tersebut. Jadi biasanya ini dilakukan dulu itu dilakukan di tempat-tempat seperti di keraton, seperti tari budaya. Nah, untuk sekarang ini tari yang berfungsi sebagai pertunjukan juga banyak. Jenis tari tradisional terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah tari tradisional klasik, yang kedua adalah tari tradisional rakyat, dan yang ketiga adalah tari tradisional kreasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik ini merupakan tari tradisional yang berkembang di kalangan bangsawan. Dulu dilakukan secara turun-temurun juga, dan biasanya tarian ini ada di lingkup keraton. Ciri-cirinya dalam tarian ini adalah lebih menonjolkan sisi estetis dari tari tersebut, kemudian adab atau pakem dari tari-tari tersebut juga sudah sangat terikat, ya, dimana berbeda dengan tari yang lain, tari tradisional yang lainnya.
Kemudian yang kedua adalah tari tradisional rakyat. Tarian ini berkembang di kalangan rakyat atau kalangan bawah. Biasanya tari ini memiliki fungsi hiburan. Tari ini mencirikan masyarakat Indonesia yang dulunya itu sangat haus akan hiburan, di mana biasanya tari tradisional rakyat ini memiliki interaksi antara penari dengan para penontonnya. Dan kostum yang dikenakan penari juga biasanya sangat sederhana, berbeda dengan tari tradisional klasik tadi. Kalau di klasik kan berkembang di kalangan keraton, bangsawan, sehingga pakaian yang digunakan pun berbeda dengan pakaian yang digunakan di seni tradisional klasik ini. Kemudian yang terakhir adalah seni tari tradisional kreasi. Tari tradisional kreasi ini lebih mengcombine atau mengembangkan tari-tari tradisi yang sudah ada. Jadi kemudian diolah kembali, ditambahkan lagi, dikembangkan lagi dari segi gerak, mungkin juga penataan kostum dan dari tata pentasnya, sehingga lebih bersifat kekinian. Contohnya dari tari tradisional kreasi itu adalah seperti tari-tari merak, tari jaipong. Demikianlah tadi penjelasan tentang seni tari tradisional. Nah, apabila kalian belum paham, kalian bisa mencari dan menggali informasi lain dari buku-buku sumber atau dari video pembelajaran lainnya. Kalau kalian kurang jelas, ada yang saya sampaikan kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada dalam video ini. Atau kalian bisa mengulang videonya dari awal, sehingga kalian bisa lebih jelas memahami apa itu seni tari tradisional, jenisnya apa saja, ciri-cirinya seperti apa, dan fungsinya untuk apa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian tari klasik. Tari klasik merupakan satu tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal. Tari ini juga diwariskan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Ciri-ciri khas dari tari klasik adalah berpedoman pada pakem tertentu atau ada standarisasinya, kemudian memiliki nilai estetis yang tinggi dan makna yang dalam, dan yang terakhir disajikan dalam penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, riasan, hingga kostum yang dikenakan. Contoh dari tari klasik diantaranya seperti tari bedaya, tari serimpi, dan tari golek. Kemudian yang kedua adalah tari rakyat. Tari rakyat merupakan jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang sejak zaman primitif dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Ciri-ciri tari rakyat diantaranya yang pertama adalah kental sekali dengan nuansa sosial, yang kedua merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat, dan yang ketiga adalah memiliki gerak, rias, atau kostum yang sederhana. Contoh dari tari rakyat adalah tari polostomo, tari cikeruhan, gaplek, dan geboy. Yang terakhir adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari klasik yang sudah mengalami beberapa aransemen dan dikembangkan sesuai pengembangan pada zamannya, namun tetap menanamkan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Tari kreasi baru juga biasanya diciptakan oleh para pakar tari. Ciri-ciri kreasi baru yang pertama adalah terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Yang kedua adalah adanya inovasi gerakan, tata rias, alat, dan juga lagu pengiring. Yang ketiga, properti yang digunakan lebih modern. Contoh dari tari kreasi baru diantaranya seperti tari nguri dari Sumbawa, tari merak dari Jawa Barat, tari kupu-kupu dari Bali, dan tari rarangigel dari Yogyakarta.